Kalau kita kan selama ini masih suka mengambil keputusan yang dampaknya nggak nyata. Kayak misalnya, oh jangan ini aku ambil acak, misalnya, jangan itu belum nikah tinggal serumah, nanti 40 rumah di situ diazab malaikat gitu. Jadi memberikan dampak yang tidak konkret. Atau misalnya ketika lagi ada bencana alam, wah itu karena orang-orang di pulau itu lagi pada mabuk-mabukan gitu. Eh, Ketika kita lagi membangun sebab akibat gitu ya dalam menalar sebuah peristiwa, kita tuh masih pakai hal-hal yang sebenarnya nggak bersambungan, dan karena cara berpikir kita masih berantakan secara kolektif, jadi kita nggak bisa ambil keputusan yang memang beneran bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Nih aku bacain awal ya. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء حفيا. Nah di sini إذ نادى ربه نداء حفيا, ini keliru ikhwafillah. Yang seharusnya khafiyah dibaca hafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini yang diagung-agungkan oleh non-muslim. Katanya Kumela ini membongkar Islam. Ternyata Islam itu hanyalah mitos. Kemudian katanya Kumela ini pernah mondok, hafal 30 juz ayat Al-Quran, dan pernah jadi guru ngaji juga. Ternyata apa yang dikatakan oleh mereka selama ini salah. Dan pengakuan Kumela juga, dia ini katanya hafal 30 juz ayat Al-Quran. Ternyata ini juga enggak benar. Ternyata ini hanya rekayasa mereka untuk mencaci maki agama Islam, untuk menjatuhkan agama Islam. Di mana katanya Kumela ini pernah jadi guru ngaji juga. Hafal 30 juz ayat Al-Quran. Ternyata ini hanya rekayasa mereka untuk mencaci maki agama Islam. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh si Kumela ini, katanya kalau kumpul kebo itu, mabuk-mabukan itu nggak ada masalah, kumpul kebo aja. Jadi Islam itu seolah-olah hanyalah sebuah dongeng, hanyalah sebuah mitos. Islam itu hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan seperti apa bacaan ayat suci Al-Quran dari Kumela ini. Selamat menyaksikan. Ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu ya membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non muslim yang tidak sholat tapi perilakunya bener gitu. Jadi aku sih nggak melihat ada cara, nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Tapi kalau mau disambung-sambungin, ya susah juga mau disambung-sambungin. Karena apa yang menjadi tindakan orang gitu. Kenapa orang itu jahat itu kan karena either dianya tidak punya kemampuan empati, ya, jadi dia tuh nggak peduli sama perasaan orang lain, atau dia peduli sama dia tahu perasaan orang lain, dia paham perasaan orang lain tapi pengen nyakitin gitu. Jadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan Kumela ini tentang sholat. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita dengar dari pengakuan Kumela ini, di mana dia ini katanya ahli matematika dan sains. Tapi di sini ngomong saja masih salah. Jadi Kumela ini mengatakan orang non-muslim saja banyak yang tidak sholat, tapi mereka berperilaku baik. Banyak yang tidak sholat. Memang non-muslim itu kan tidak sholat. Yang sholat itu hanya muslim. Tapi kalau non-muslim itu memang tidak sholat. Ngomong aja masih belepotan. Kemudian katanya kalau sholat itu tidak mengubah perilaku seseorang itu dari jahat ke baik. Itu nggak ada hubungannya. Jadi menurut dia, kalau kita sholat itu ya urusan kita sama Tuhan. Ya memang betul urusan kita sama Tuhan. Tapi bagi saya, sholat itu kalau benar-benar dia sholat, dia mengimani, dia menjalankan bukan dengan terpaksa, tapi dia itu rasa tanggung jawabnya ada. Inilah yang diwajibkan Allah kepadaku, maka aku menunaikan. Itu akan mengubah perilaku seseorang itu dari jahat ke baik. Jadi kan yang banyak kita dengarkan seperti Kumela ini, di mana mereka itu dibayar untuk mencaci maki agama Islam, untuk menjatuhkan agama Islam. Tapi menurut saya, hal yang paling memalukan dari Kumela ini adalah di mana dia ini mengaku hafal 30 juz ayat Al-Quran. Kita dengarkan bacaannya. Aku suka surat Maryam karena cantik cara penyusunannya. Cantik penyusunannya. Sama Shad suka. Kalau Maryam tuh, nih aku bacain awal-awal ya. كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء حفيا. Nah di sini إذ نادى ربه نداء حفيا, ini keliru ikhwafillah.
yang seharusnya khafiyah dibaca hafiyah. Jelas dari segi makna akan keliru dan dari segi arti akan keliru juga. Karena kha dibaca ha. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tadi yang dilafalkan itu bukan Zakaria tapi Zakaria, memakai huruf za. إذ نادى ربه نداء خفيا. خفيا harusnya khafiyah, ini dibaca hafiyah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana bacaan ayat suci Al-Quran dari Kumelai ini. Ini yang katanya hafal 30 juz ayat Al-Quran. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana bacaan ayat Al-Quran dari Kumelai ini. Jadi apakah yang ini yang dikatakan guru ngaji, hafiz, yang katanya pernah mondok, apakah ini orangnya? Jadi Ustadz Tasik Ngaji langsung menanggapi ini, kan begitu malunya. Yang diagung-agungkan oleh orang Kristen, orang non-Muslim, ternyata hanya bacaannya itu setara dengan anak SD. Jadi yang katanya ahli sains, ahli matematika, kemudian dia ini paham dengan agama Islam, tapi ternyata ilmunya hanya setingkat anak SD. Jadi ini yang diagung-agungkan oleh orang non-Muslim itu apanya? Yang katanya hebat, yang katanya berani membongkar Islam, yang dia bongkar apanya? Nggak ada yang dia bongkar. Bahkan yang dikatakannya itu kan, kalau saya bisa dibilang itu kebenarannya cuma 5% tentang Islam. Yang 95% itu kan berita hoax semua. Jadi Kumela ini itu ada yang membayar untuk mencaci maki agama Islam. Apalagi kan si Kumela ini orangnya janda. Sudah bercerai, sudah pernah nikah bercerai, itu dinamakan janda. Jadi mereka ini bagaimana caranya agar mengubah syariat Islam. Nanti lama-lama masuklah terong sama terong, sudah bisa nikah di negeri kita ini. Jadi itu yang mereka rencanakan. Jadi itu bukan satu orang, tapi banyak komplotan mereka. Di mana mereka ini ada yang mencaci maki agama Islam, ada yang dikatakan murtad, ada yang mereka ini direncanakan untuk masuk pesantren nanti mencari kelemahan Islam, kemudian itu disebarluaskan. Jadi semakin mereka benci kepada Islam, Islam itu akan semakin tumbuh. Satu orang yang murtad, 20 orang gantinya masuk ke dalam agama Islam. Itu kita lihat sekarang secara nyata. Bukan yang dikatakan oleh para murtadin, banyak yang murtad. Ternyata itu Kristen asli dibayar, dikatakan bahwa dia itu murtad. Jadi seperti itulah rencana mereka untuk menjatuhkan agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dibagikan videonya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.